Halo anak-anak, masih semangat belajar ya? Oke, pada kesempatan ini bersama dengan Ibu Anas, kita akan mengingat kembali tentang pembelajaran IPA, khususnya tentang sistem peredaran darah manusia. Baik, yang perlu kita ketahui tentang sistem peredaran darah manusia, kita mulai dengan bagian-bagian jantung. Kalian pasti tahu fungsi utama jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dari gambar ini sebenarnya ada 4 bagian utama pada jantung, yaitu bilik kiri, bilik kanan, serambi kanan, dan serambi kiri. Nah, sebelumnya, jika kita melihat gambar pada slide presentasi atau pada soal tentang gambar jantung seperti ini, kita mengandaikan jantung di gambar itu adalah jantung teman yang menghadap ke kita. Nah, sehingga seandainya kita mengangkat tangan kanan, nah dia akan mengangkat tangan kanan yang posisinya lurus dengan tangan kiri kita. Oke, jadi ada 4 bagian penting tadi pada bagian-bagian jantung. Kita bahas satu persatu. Bagian bilik adalah yang di bagian bawah jantung. Ada bilik kiri dan bilik kanan. Sedangkan yang di bagian atas itu adalah bagian serambi. Ada serambi kiri dan serambi kanan. Nah, bilik dan serambi tugasnya berbeda. Bilik tugasnya memompa darah, sedangkan serambi tugasnya menerima darah. Bilik kiri tugasnya lebih berat dibanding bilik kanan. Kalau kita perhatikan, bilik kiri itu lapisan dindingnya itu lebih tebal dibandingkan bilik kanan karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan bilik kanan itu tugasnya memompa darah ke paru-paru. Nah, bilik kiri tadi memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian darahnya akan diterima oleh serambi kanan. Jadi, bilik kiri pasangannya serambi kanan. Sedangkan bilik kanan yang memompa darah ke paru-paru, dari paru-paru darahnya akan diterima di serambi kiri. Jadi pasangan bilik kanan adalah serambi kiri. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba kalian jawab dulu. Di sini angka 1 bagian apa tadi namanya? Angka 2, angka 3, dan angka 4. Coba kalian jawab dulu. Nah, sekarang coba kita cek. Di angka 1 itu adalah serambi kanan, angka 2 bilik kanan, angka 3 serambi kiri, dan angka 4 bilik kiri. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan bahas tentang urutan peredaran darah. Nah, kalian pasti ingat peredaran darah itu dibagi menjadi 2, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, menuju paru-paru, dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dimulai dari jantung, menuju seluruh tubuh, dan kembali ke jantung. Nah, tadi sudah sempat kita bahas kalau peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, paru-paru, dan kembali ke serambi kiri. Sedangkan untuk peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Ingat ya, tadi bilik kiri lebih tebal karena tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh dan kemudian darahnya diterima oleh serambi kanan. Baik, di sini kita akan membahas tentang peredaran darah kecil. Nah, kita perhatikan
perhatikan dari gambar ini. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan itu yang berwarna biru di bagian sini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat yang berwarna biru, ini artinya darah yang dibawa itu kaya karbon dioksida. Jadi, di bilik kanan ini darahnya banyak mengandung karbon dioksida. Kalian ingat saja, bilik kanan ini membawa darah yang akan menuju ke paru-paru. Otomatis darah ini mengandung banyak karbon dioksida. Nah, sesampainya di paru-paru, di sini akan terjadi pertukaran gas. Nah, sehingga setelah keluar dari paru-paru, darahnya kaya akan oksigen. Di sini ditandai dengan warna merah, sehingga di serambi kiri yang bagian atas ini warnanya merah. Nah, diulangi lagi ya. Bilik kanan tadi membawa darah menuju paru-paru dan mengandung banyak karbon dioksida, warnanya biru. Setelah menuju paru-paru terjadi pertukaran gas. Nah, berwarna merah di sini, ini tandanya mengandung banyak oksigen. Sehingga di serambi kiri ini darahnya banyak mengandung oksigen. Nah, sekarang tentang peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Oke, dimulai dari bilik kiri yang di sini ditunjukkan dengan warna merah. Artinya di bilik kiri itu darahnya banyak mengandung oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari bilik kiri ke seluruh tubuh warnanya merah, berarti kaya akan oksigen. Setelah dari seluruh tubuh, darahnya yang dibawa kaya akan karbon dioksida yang diterima oleh serambi kanan. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian jantung, bilik kanan dan serambi kanan itu mengandung banyak karbon dioksida. Sedangkan di bilik kiri dan serambi kiri mengandung banyak oksigen. Setelah kita bahas tadi tentang peredaran darah, nah sekarang ada contoh soal. Jadi disajikan sebuah gambar, ada angka-angkanya, dan pertanyaannya, urutan aliran darah yang mengangkut CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru, yaitu A. 2536, B. 3561, C. 5436, D. 6125. Oke, gimana caranya ya? Langkah pertama yang harus kita lihat, kita pastikan dulu 6 itu adalah seluruh tubuh, ada di bagian atas dan di bagian bawah. Dan angka 5 itu adalah paru-paru. Nah, di soal tadi sudah ada clue. Dari seluruh tubuh ke paru-paru, otomatis dimulai dari angka 6 dan nanti berakhir di angka 5. Nah, sekarang kita cek. Kalau dari seluruh tubuh, darah itu berarti nanti akan diterima di serambi kanan. Nah, sedangkan untuk ke paru-paru, darah akan dipompa oleh bilik kanan. Jadi jawabannya adalah D. 6 seluruh tubuh menuju ke 1 serambi kanan, kemudian menuju ke 2 bilik kanan, dan terakhir ke paru-paru. Atau ada strategi lain. Di soal mengangkut CO2, karbon dioksida. Kalian perlu ingat tadi bagian jantung yang membawa banyak karbon dioksida. Nah, bagian yang di sebelah kanan, bilik kanan dan serambi kanan,
yang ditunjukkan oleh angka di situ, angka 1 dan 2. Oke, sudah jelas ya sekarang? Nah, sekarang ada satu soal lagi. Urutan peredaran darah yang mengandung banyak O2 adalah A. 3128, B. 3567, C. 7128, D. 7438. Oke, coba sekarang kamu selesaikan dulu. Oke, ternyata jawabannya adalah C. Berarti darah yang dibawa itu adalah darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen. Nah, oksigen itu dibawa dari paru-paru. Darah dari paru-paru itu diterima di serambi kiri karena pasangannya bilik kanan tadi. Nah, berarti dari angka 7 menuju ke angka 1. Nah, kemudian ternyata selain di serambi kiri, bilik kiri juga mengandung banyak oksigen yang akan diedarkan di seluruh tubuh. Jadi dari 7, 1, 2, 8. Atau strateginya kalian perlu ingat, kalau di bagian jantung sebelah kanan tadi mengandung banyak karbon dioksida, berarti yang mengandung banyak oksigen itu bagian jantung di sebelah kiri. Oke anak-anak, sampai di sini untuk sistem peredaran darah manusia. Nah, kalian boleh ulang lagi lihat video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Apabila kalian masih menemukan kebingungan atau punya pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke Bu Anas. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Tuhan memberkati.